Assalamualaikum. Di bab 4 ini kita bahas tentang potongan atau irisan. Jadi tujuannya untuk memperlihatkan bagian-bagian yang tersembunyi ya. Kemudian caranya bagaimana dengan membuang bagian yang melindungi atau menutupi, dan juga menggunakan garis gores. Tidak jarang ditemui benda-benda dengan rongga-rongga di dalamnya. Untuk menggambarkan bagian-bagian ini dipergunakan garis gores yang menyatakan garis-garis tersembunyi. Jika hal ini dilaksanakan secara taat asas, maka akan dihasilkan sebuah gambar yang rumit sekali dan susah dimengerti. Bayangkan saja jika sebuah lemari roda gigi harus digambar secara lengkap. Untuk mendapatkan gambaran dari bagian-bagian yang tersembunyi ini, bagian yang menutupi lubang. Gambar demikian disebut gambar potongan atau disingkat saja dengan potongan. Pada gambar ini memperlihatkan sebuah benda dengan bagian yang tidak kelihatan ya. Bagian ini dapat dinyatakan dengan garis gores. Jika benda ini dipotong, maka benuk dalamnya akan lebih jelas lagi ya. Seperti gambar ini memperlihatkan cara memotongnya ya. Kemudian yang ini sisa bagian benda setelah bagian yang menutupi disingkirkan. Gambar sisa ini diproyeksikan ke bidang potong dan hasilnya disebut potongan ya, gambar ini. Gambarnya diselesaikan dengan garis tebal ya. Dalam hal-hal tertentu, bagian-bagian yang terletak di belakang potongan ini tidak perlu digambar. Hanya jika bagian ini diperlukan, maka bagian di belakang potongan ini digambar dengan garis gores. Penyajian potongan. Pada umumnya bidang potong dibuat melalui sumbu dasar ya. Ini yang sebagaimana gambar ini, dan potongannya disebut potongan utama. Jika perlu, maka bidang potong dapat dibuat di luar sumbu dasar. Dalam hal ini bidang potongnya harus diberi tanda, dan arah penglihatannya dinyatakan dengan anak panah seperti diperlihatkan pada gambar ini ya. Peraturan-peraturan umum yang berlaku untuk gambar-gambar proyeksi berlaku juga untuk gambar potongan ya. Letak potongan dan garis potong. Jika letak bidang potong sudah tampak jelas pada gambar, tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut ya. Bagaimana gambar ini? Jika letak bidang potong tidak jelas atau ada beberapa bidang potong, maka bidang potongnya harus diterangkan dalam gambar. Pada gambar proyeksi, bidang potong dinyatakan oleh sebuah garis potong yang digambar dengan garis sumbu dan pada ujung-ujungnya dipertebal. Dan pada tempat-tempat di mana garis potongnya berubah arah, pada ujung-ujung garis potong diberi tanda dengan huruf besar ya, dan diberi anak panah yang menunjukkan arah penglihatan sebagaimana gambar ini ya. Cara-cara membuat potongan. Yang pertama, potongan dalam satu bidang. Potongan oleh bidang potong melalui garis sumbu dasar. Jika bidang potong melalui garis sumbu dasar, pada umumnya garis potongnya dan tanda-tandanya tidak perlu dijelaskan pada gambar. Foto demikian disebut potongan utama. Kemudian jika tidak melalui sumbu dasar ya, jika diperlukan potongan yang tidak melalui sumbu dasar, letak bidang potongnya harus dijelaskan pada garis potongnya.
Untuk potongan oleh lebih dari satu bidang, itu yang pertama adalah potongan meloncat ya. Untuk menyederhanakan gambar dan penghematan waktu, potongan-potongan dalam beberapa bidang sejajar dapat disatukan. Pada gambar ini diperlihatkan sebuah benda yang dipotong menurut garis potong AA ya. Sebenarnya bidang potongnya terdiri atas dua bidang yang dalam hal ini dapat disatukan. Potongan demikian dinamakan potongan meloncat. Yang kedua, potongan oleh dua bidang berpotongan. Bagian-bagian simetrik dapat digambar pada dua bidang potong yang saling berpotongan. Satu bidang potong merupakan potongan utama, sedangkan bidang yang lain menyudut dengan bidang pertama. Proyeksi pada bidang terakhir ini setelah diselesaikan menurut aturan-aturan yang berlaku diputar hingga berhimpit pada bidang proyeksi pertama. Gambar ini menunjukkan bagaimana caranya membuat gambar potongan yang demikian. Kemudian yang ketiga, potongan pada bidang berdampingan. Potongan pada pipa berbentuk seperti gambar ini ya, dapat dibuat dengan bidang-bidang yang berdampingan melalui garis sumbunya. Kemudian potongan separuh. Bagian-bagian simetrik pada gambar setengahnya dapat digambar setengahnya sebagai gambar potongan dan setengahnya lagi sebagai pandangan, sebagaimana gambar ini ya. Dalam gambar ini garis-garis yang tersembunyi tidak perlu digambar dengan garis gores lagi karena sudah jelas pada gambar potongan. Potongan oleh lebih dari satu bidang. Kadang-kadang diperlukan gambaran dari bagian kecil saja dari benda yang tersembunyi. Misalnya benda pada gambar ini ya. Gambar-gambar ini dan ini memperlihatkan gambar yang dipotong setempat dan potongan penuh ya. Ini setempat, ini penuh. Kemudian potongan setempat juga dilakukan pada bagian-bagian yang tidak boleh dipotong ya. Sebagaimana gambar ini. Potongan yang diputar di tempat atau dipindahkan. Bagian-bagian benda tertentu seperti misalnya ruji-ruji roda, tuas, pelek, rusuk penguat, kait, dan sebagainya. Penampangnya dapat digambarkan setempat ya, sebagaimana gambar ini. Atau setelah potongannya diputar, kemudian dipindahkan ke tempat lain ya, sebagaimana gambar ini. Ada perbedaan sedikit antara kedua gambar tersebut, yaitu yang pertama digambar dengan garis tipis, sedangkan yang kedua dengan garis tebal biasa. Susunan potongan-potongan berurutan. Potongan-potongan berurutan dapat disusun seperti gambar ini ya. Hal ini diperlukan untuk memberikan ukuran atau alasan lain. Potongan-potongan pada gambar ini semuanya terletak pada sumbu utama, atau bisa juga masing-masing terletak di bawah garis potongnya. Penampang tipis. Penampang-penampang tipis seperti misalnya benda-benda yang terbuat dari plat, baja profil, dan sebagainya, atau packing dapat digambar dengan garis tebal ya,
atau seluruhnya dihitamkan, ya. Bagaimana gambar ini? Jika bagian-bagian demikian terletak berdampingan, bagian yang berbatasan dibiarkan putih, ya. Nah, ini bagaimana gambar ini? Bagian benda atau benda yang tidak boleh dipotong. Bagian-bagian benda seperti rusuk, penguat tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Begitu pula benda-benda seperti baut, paku keling, pasak, poros, dan sebagainya tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Pada gambar ini memperlihatkan sebuah benda yang dipotong, tetapi terdapat beberapa bagian benda, yaitu seperti sirip dan beberapa benda lain, ya. Yaitu antara lain poros, pasak, baut, dan sebagainya yang tidak dipotong. Arsir. Untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan dipergunakan arsir, ya, yaitu garis-garis tipis miring. Kemiringan garis arsir adalah 45 derajat, ya, terhadap garis sumbu atau terhadap garis gambar. Bagaimana gambar ini, ya? Jarak garis-garis arsir disesuaikan dengan besarnya gambar. Bagian-bagian potongan yang terpisah diarsir dengan sudut yang sama, ya. Arsiran dari bagian-bagian yang berdampingan harus dibedakan sudutnya agar jelas, ya, sebagaimana gambar ini. Kemudian penampang-penampang yang luas dapat diarsir secara terbatas, yaitu hanya pada kelilingnya saja, ya, bagaimana gambar ini. Potongan-potongan sejajar dari benda yang sama yang terdapat pada potongan meloncat diarsir serupa, tetapi dapat juga digeser jika dipandang perlu, ya, sebagaimana gambar ini. Kemudian pada gambar ini, ya, garis-garis arsir dapat dihilangkan untuk menulis huruf atau angka jika hal ini tidak dapat dilakukan di luar daerah arsir, ya. Beberapa catatan tentang pemotongan, ya. Potongan dapat dipergunakan jika bentuk dalam dapat diperjelas dengan memotong bendanya. Jika bentuknya dapat diperlihatkan dengan jelas tanpa potongan, maka gambar potongan tidak perlu dibuat. Yang kedua, elemen mesin yang tidak boleh dipotong dalam arah memanjang dapat digambar dengan potongan setempat, ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana gambar ini, ya, diperlihatkan dalam gambar potongan. Gambar potongan yang hanya menunjukkan bagian-bagian yang dipotong, ya. Kalau gambar ini adalah tidak benar, ya, karena seolah-olah bendanya terdiri atas dua benda terbentuk huruf L, ya. Cara yang benar dapat dilihat pada gambar ini.